Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor ya. Oke lor, jadi gini dah, gini aku tuh pengen sedikit cerita. Jadi tuh tadi ada komenan dari follower lah. Jadi followernya itu, Mas, aku tuh pengen bawa semacam kayak tamu lah ya. Mungkin followerku ini dia punya jasa kayak wisatawan gitu loh, yang bawa-bawa tamu gitu loh. Nah, ini kalau sekitar aku pengen bawa-bawa tamu berwisata yang ada di Klaten. Itu untuk tamunya anggap aja kita sekitar 50 sampai 100 kayak 100 kebanyakan dah. 30 sampai 50 orang aja dulu lah. Anggap aja itu satu bis lah, sekitar segitu ya. Nah, 30 sampai 50 aku punya tamu segitu. Kira-kira kalau wisata yang ada di Klaten itu bagusnya kemana ya, Mas ya? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Tapi dia tadi bilangnya ini, kalau sebenarnya kalau wisata yang di Klaten sebenarnya banyak. Cuman pengennya tuh segmen yang seperti apa? Soalnya di Klaten tuh banyak banget, contoh segmen alam, segmen umbul, segmen wisata makanan gitu ya. Itu juga banyak loh. Gitu, atau segmen yang lain juga banyak sebenarnya. Nah, kita ngomongin di ini aja deh. Kita ngomongin di wisata alam. Nah, kalau wisata alam itu yang aku tahu aja ya, itu kita arahin ke daerah-daerah yang yang pemandangannya bagus. Itu salah satunya di lereng-lereng Merapi gitu ya. Itu daerahnya Kecamatan Kemalang aja loh. Paling nanti aku arahin di situ. Nah, di situ tuh ada beberapa tempat wisata spot-spotnya. Nah, salah satunya itu di jembat ini yang aku pernah ini aja ya, yang aku pernah datengin aja ya, yang belum pernah mungkin jenengan rekomendasiin aja, nanti aku coba ke sana dan coba komen aja lur di mana. Nah, ini yang aku tahu paling aku arahin ke jembatan Giripasang satu, kemudian bisa naik itu satu jalur ke Sapu Angin. Sapu Angin itu jadi kalau di itu dua tempat itu bagus. Nah, kalau di jembatan Giripasang itu sekalian aku kasih POV ku aja lah ya. Kalau jembatan Giripasang itu lor, itu kalau sekitar segitu 30 sampai 50 orang satu bis itu masih bisa nampung lor. Tempatnya juga luas gitu ya. Foto-foto pun bisa gitu. Pemandangan juga bagus. Cuman ada beberapa kelemahan gitu ya. Kalau kelebihannya sih pemandangannya bagus, foto-foto spot fotonya juga banyak, lumayan gitu ya. Nah, ini kekurangannya untuk saat ini ya, ini kita nggak ngomongin yang dulu ya. Kalau dulu rame banget loh. Kalau sekarang itu yang beberapa minggu terakhir atau sebelum puasa aku udah kesana, itu tempat makannya atau yang jualan itu udah nggak ada gitu ya. Kalaupun ada cuman satu apa dua lah lur gitu. Kemarin tuh sepi ya, mungkin aku pas hari biasa sih. Kalau hari Minggu mungkin ada satu apa dua tempat makan, tapi kemarin aku kesana sepi. Jadi kalian kalau makan di situ agak susah, gitu ya. Terus kemudian di sana, ya terutama tempat makannya sih, tempat makannya itu sepi. Jadi kita mau makan tuh susah, gitu. Kan kadang kalau kita wisata itu kan pengen makan ya, sambil foto-foto. Nah, sama satu lagi, di situ kan dekat Gunung Merapi ya. Aku biasa ke situ tuh suka foto-foto ininya Gunung Merapi. Cuman kalau kita spot foto di jembatan Giripasang lur, itu tuh dia cuman nampak di sampingnya lur, gitu ya. Bukan pas kawah turun itu loh. Nah, kalau di jembatan Giripasang itu kelihatan dari sampingnya aja, gitu. Tapi kalau pas ketika nggak ada kabut itu juga lumayan bagus. Tapi untuk nampak di samping, untuk yang jembatan Giripasang gitu ya. Tapi untuk jembatan Giripasang ini bagus untuk foto-foto ininya spot fotonya gitu. Terus kemudian pemandangannya, foto jembatannya lah. Itu lumayan bagus. Kalau untuk 30 sampai 50 orang lumayan nampung gitu ya. Habis itu udah selesai di jembatan Giripasang, kalian bisa naik lagi. Naik lagi itu nanti bisa sampai atas banget. Itu mentok sampai di Sapu Angin lur. Di Sapu Angin itu apa? Kalau di sana juga bisa foto-foto lebih dekat lagi loh, lebih dekat lagi ke Gunung Merapinya. Itu lumayan dekat, bisa kelihatan jelas lah ketika nggak ada kabutnya. Tapi ya lor ya, kita ngomong nggak ada kabut. Kalau kita ada kabut juga nggak nampak, nggak kelihatan banget lor. Kalau yang di Sapu Angin ini kan cuman ininya aja, cuman
cuman kelihatan atau wisatanya tuh foto-foto di gunungnya, Gunung Merapinya. Tapi kalau nggak ada kabut juga spot fotonya kurang gitu ya. Memang cuacanya dingin banget di situ gitu. Itu kalau yang di Sapu Angin sama di Jembatan Giripasang gitu. Itu kelebihan kekurangannya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya itu bisa lagi turun lagi sejalur, tapi itu kalau kalian 30 sampai 50 kan harus pakai bis, itu nggak bisa. Cuman sampai situ, itu satu. Kemudian turun maksudnya tuh kalau kalian dari Giripasang kemudian naik sampai Sapu Angin, itu turun lagi sampai ke Deles Indah lur. Itu sebenarnya satu jalur, cuman kalau kalian pakai motor atau pakai sepeda itu bisa turun sampai Deles Indah lur gitu. Jadi nggak perlu turun balik lagi langsung ke Deles Indah, nggak perlu sebenarnya lur. Tapi kalau kalian 30 sampai 50 orang kan satu bis, itu nggak bisa. Soalnya nggak bisa dilalui pakai mobil besar gitu loh. Kemudian itu kan udah tuh Giripasang sama Deles Indah. Giripasang sama Sapu Angin gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, itu Deles Indah lur. Deles Indah sebenarnya tuh bagus menurut aku lur. Itu spot foto menurut aku paling deket gitu ya, paling kelihatan. Kalau pas nggak ada kabutnya itu bagus Deles Indah pemandangannya gitu ya. Cuman di situ cuman foto ininya aja, foto spot fotonya aja lur, nggak cuman di gunungnya aja, nggak bisa foto-foto yang lain loh, kurang menarik kalau yang di Deles Indah. Cuman foto itunya aja. Kadang kan kalau banyak orang gitu kan pengen itu bisa juga yang turun di Deles Indah itu ada tamannya gitu ya, di bawah cemara itu loh, Cemoro Sewu tuh yang video dulu tuh kan ada tuh. Cuman duduk-duduk itu aja, spot foto di bawah-bawah itu aja gitu. Nggak, kurangnya itu kurang tempat spot fotonya kurang. Kalau kalian pernah ke tebing Breksi, itu kan banyak tuh spot foto-foto kayak gitu. Nah itu di situ belum banyak lah gitu lur. Nah itu di Deles Indah yang kedua. Yang ketiga itu di Kali Talang gitu ya. Oh ya, yang di Deles Indah. Oh ya, pertama dulu deh. Yang di Tegal Mulyo tadi, yang di Giripasang itu masuknya itu HTM 5.000, lupa tadi lur. Itu sekalian sama Sapu Angin. Nah, di atas. Itu tadi HTM-nya 5.000 gitu ya. Terus kemudian saat ini sekarang kita Deles Indah udah beda jalur soalnya lur. Jalurnya udah beda tapi masih sekitaran lereng Gunung Merapi lur. Itu kalau yang di Deles Indah itu kalau hari biasa kalau nggak salah nih lho, kemarin aku pas kesana itu tuh 10.000 plus 2.000 10.000 itu masuknya gitu ya. 2.000 itu asuransinya, berarti 12.000. Kalau Sabtu Minggu, anggap aja Minggu deh, Sabtu aku nggak itu masuknya weekend apa ya, Sabtu Minggu. Tapi kalau Minggu hari libur atau hari besar itu tuh 15.000 plus 2.000 asuransi gitu ya. 15.000 berarti berapa? 17.000 ya, itu per orang. Menurut kalian murah apa mahal? Itu relatif. Kalau cuman melihat pemandangan kayak gitu aku kurang sih. Kalau rombongan ya, soalnya ini kan rombongan. Kalau aku cuman sendiri itu sih murah-murah aja sih, 15.000 gitu, 15.000 plus 2.000 gitu ya. Itu sebenarnya kalau di Deles Indah tuh buat jalur trekking aja, bisa naik gitu. Di Deles Indah tuh bisa naik lur sampai ke Sapu Angin itu tadi, cuman jalur trekking, cuman jalan, nggak bisa naik bis, naik mobil, motor itu nggak bisa. Kalaupun motor trail itu bisa lah gitu. Buat itu tuh kayak bukan buat jalur umum lah anggapannya gitu lur gitu. Terus yang ketiga tadi Kali Talang. Nah Kali Talang ini masuknya nih kalau kemarin terakhir aku sebelum puasa tuh kesana. Kalau 50, oh ya kalau yang di Deles Indah itu tadi itu kalau 30 sampai 50 orang itu kayaknya kurang recommended ya menurut aku ya gitu. Ini POV aja ya. Kemudian kalau yang di Kali Talang lur, nah ini yang dari Kali Talang ini sebenarnya bagus sih lur. Aku suka sebenarnya di Kali Talang ini. Ini kalau kalian ada plus minusnya lah kalau di Kali Talang ini aja lur. Nah ini kalau di Kali Talang ini kalian kalau bawa, cuman kali gini kalian kalau di Klaten dengan wisata alam itu biasanya tuh banyak yang jalur-jalur trekking lah. Jadi usahakan tuh jangan banyak bawa anak-anak, takutnya kurang suka ya. Soalnya naik gunung lur. Nah
oke, kita ngomongin di Kali Talang lur. Kali Talang ini lur, sebenarnya tempatnya bagus, spot fotonya juga banyak sebenarnya, kayak pemandangan alamnya gitu loh Kali Talang ini. Terus kalau pas apalagi kalau gunungnya itu nggak ada kabutnya, wah itu jelas banget lur. Sebelum naik aja, sebelum di tempat wisatanya aja, itu di bawah di jalan utamanya itu kan ada spot fotonya itu, spot video lah, bikin video foto itulah. Itu aja bagus lur gitu kalau nggak ada kabutnya. Nggak perlu di atas pun udah spot fotonya itu udah bagus gitu. Nah kita ngomongin Kali Talang. Oke, Kali Talang ini kita masuknya ini ya lur ya. Kalau kemarin itu tuh dia ada 2 loket lur, loket bawah sama loket atas. Jaraknya tuh nggak jauh kok, cuma 50 meter, 50 apa 100 gitu. Nah yang bawah itu ini kita ngomongin HTM-nya aja ya. Yang bawah itu 3.000 untuk parkir. Kemudian masuknya pos 1 itu 5.000, itu 8.000 ya. Terus yang di atas gitu ya, yang di atas itu berapa, sama kayak yang di Ndeles 12.000 sama 15.000 plus 2.000 gitu ya. Jadi hari biasa itu 10.000 plus 2.000. Terus kemudian berarti kan 12.000. Terus kemudian 15.000 hari Minggu sama 2.000 itu asuransi, berarti 17.000 gitu ya. Nah, nih salah nih. Kalau kalian berangkatnya di hari yang sama, Ndeles Indah sama Kali Talang itu gratis lur. Gitu ya. Jadi kalian cukup masuk di Kali Talang misal pagi gitu ya. Kemudian siang masuk ke Ndeles itu gratis karena satu tiket itu bisa ke beberapa tempat lur. Seperti videoku sebelumnya tuh udah bisa masuk ke beberapa tempat termasuk Ndeles Indah lur. Ndeles Indah dan Kali Talang itu sama, pengelolanya sama. Entah dari Pemda apa gitu. Pokoknya tiketnya soalnya sama kok. Jadi kalau kalian berangkatnya itu dalam 1 hari itu di 2 tempat itu, cukup bayar di salah satu tiket aja lur. Kalian bayar aja di salah satu spotnya. Misal kalian kalau masuknya pertama tadi di Ndeles Indah, udah masuk udah bayar semua gitu ya. Terus kemudian siangnya kalian ke Kali Talang, itu nggak perlu bayar lagi yang di atas, tapi yang bawah yang masuk 5.000 plus 3.000 parkir motor itu tetap bayar gitu ya. Anggap aja kalian pakai mobil gitu ya atau pakai bis gitu ya. Itu berarti bayarnya paling cuma 5.000 aja lur. Yang 3.000 itu untuk tiket motor. Kalau yang bis nggak tahu sih berapa, mungkin 10.000 apa ya, nggak tahu sih ya. Gitu. Sekitar 3.000 untuk motor. Jadi kalian kalau pakai bis tinggal bayar 5.000-nya aja lur. 5.000 per orangnya ketika naik gitu ya. Karena tiket yang di atas yang loket kedua itu kan udah dibayar di Ndeles Indah. Gitu lur. Tapi dalam 1 hari. Nah itu kelebihannya. Jadi bisa 2 spot tempat gitu loh. Enaknya di situ. Jadi ada 3 tadi kalau kalian banyak bawa tamu gitu ya. Terus pengen wisata alam kurang lebih kalau di Klaten di situ. Sebenarnya ada banyak sih, tapi sekalian maksudnya loh jalur di daerah Kemalang itu situ lur. Gitu. Terus di Ndeles Indah itu ada ini udah ya tadi udah. Terus kemudian kalian kalau mau naik ke Ndeles Indah lur, di bawahnya sebelum naik paling atas itu di bawah itu ada spot foto-foto lagi lur, kayak taman-taman baru. Taman-taman baru itu belum lama diresmikan, belum ada setahun ya, belum sebelum puasa itu kok. Itu di kiri jalan. Kalian kalau ke Ndeles Indah pasti ngelewatin. Nah, bisa mampir ke situ dulu lur. Kalau kemarin aku pas ke situ kan sepi ya, sepi. Mungkin kalau pas rame mungkin ada tukang parkir lah, ada HTM-nya lah mungkin. Tapi nggak tahu sih itu ada HTM-nya apa enggak ya. Tapi kalau pas kemarin aku ke sana itu nggak ada, gratis, tinggal masuk aja. Gitu loh. Itu bisa mampir ke situ. Habis itu naik lagi ke Ndeles Indah. Nah, itu sih. Terus kemana lagi ya kalau di itu ya? Mungkin banyak sih. Cuman aku yang baru aku mampir ke wisatanya tuh di situ loh. Gitu. Ini kalau untuk alam ya. Next kita bikin video lagi untuk yang di spot-spot lain. Contoh kayak
Sebenarnya kalau di Klaten tuh ini alam-alam tuh kayak di Bukit Cinta yang di Mbayat itu juga ada. Cuman kemarin kayak kurang terawat gitu loh. Ini kenapa aku bilangnya di Girpasang, Deles Indah, Kalitalang karena sejalur, sekitaran masih satu kecamatan lur. Gitu. Jadi lebih mudah lah. Kalau kita arahin ke Mbayat, lah sekarang dari Kemalang Gunung Merapi sampai ke Mbayat kan terlalu jauh ya. Gitu loh. Nah, buat teman-teman kalau ada rekomendasi tempat wisata, boleh komen lur. Siapa tahu aku kesana nanti tak rekomendasiin lur. Tak rekomendasiin sama follower-followerku lur. Kadang tuh ada yang inbox, ada yang komen, "Mas, kalau wisata yang bagus ini kemana nih? Ini." Nah, nanti tak arahin lur. Kali aja bisa ya, tak arahin ke tempat wisata Panjenengan lur. Oke deh, jadi sekian dulu ya. Nanti kalau sekiranya ada apa ya yang sekiranya ada informasi yang salah mohon dikoreksi ya lur ya, di inbox jangan di inbox lah, di komen aja nggak apa-apa deh, nanti tak revisi lur. Itu ya lur ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika ada kata-kata yang menyinggung kalian mohon dimaafkan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.